Salat anu disebut salat itu eling, sadar. Anu disebut eling itu urusan kolbu, bukan urusan jasad. Makanya ketika kita sholat harus sholat khusyuk. Cara nerapkan sholat khusyuk, rukun sholat terapkan dina otak. Jampe sholat biasa berjalan. Anu disebut sholat khusyuk harus ka Allah. Makanya menyangkut tentang kolbu disebut sholat khusyuk itu urusan kolbu. Makanya disebut sholat khusyuk itu kolbu kita harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusahalah kolbu kita selalu mengingat Allah. Makanya kita belajar cara sholat khusyuk ka Allah, bukan karena aktivitas, bukan karena pagawean, bukan kanu sejenya, bukan kanu lain-lainnya, hanya kepada Allah. Makanya kolbu kita temenang di eusian kunu sejen. Kolbu itu di kala waktu sholat, di luar sholat, kolbu itu kamar Allah. Hanya Allah semata tong di eusian kunu sejen di kala waktu kita sholat, hanya kepada Allah. Mulai awal takbiratul ihram sampai ke awe salam, dikala kita ruku sujud, tahiyat awal tahiyat akhir sampai ke akhirna awe salam, temenang poho ka Allah, temenang mengingat-ingat anu sejen. Karena perjalanan sholat kita itu perjalanan menuju akhirat. Sholat itu tihangna agama, maka harus ngerti tentang sholat khusyuk. Adunya aitul akhirat, dunya teh enteungna akhirat dulur, dunya teh enteungna akhirat. Anak-anakku nu mawi kitu simkuring ngajak babarengan, simkuring ngajak belajar tentang masalah menuju Allah. Anu disebut sholat khusyuk teh hati harus mengingat Allah, hati harus menuju Allah. Di dalam sholat, di luar sholat pun carilah guru anu bisa mengingat Allah, carilah guru anu bisa nimbulkeun cinta rindu kepada Allah. Sok orang awam pun bisa insya Allah, asal dengan niat hoyong ibadah kepada Allah. Kalau kolbu kosong, makanya kita pasti bakal lalai ibadah. Ngadengi adan kelak kagok pagawean, ngadengi adan keheula kareke adan. Sedangkan adan itu panggilan ti Allah, adan itu panggilan ti Allah melalui makhluknya. Allahu Akbar, Allah paling besar. Asyhadu alla ilaha illallah, teu aya deui pangeran angin Gusti Allah wajib disembah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah anu kudu dicontoh ditiru urang.
Hayalah sholat, hayu urang sholat. Kok kenapa nyebutkan keheula? Hayalah palah menuju kemenangan. Allahu Akbar, Allah paling besar. Segala-galanya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah. Kalau kita kolbu kita diisi, ditulis, ditanamkan, ditancapkan asma Allah, insya Allah kita teh bakal paheula-heula adan, bakal paheula-heula menuju Allah, bakal paheula-heula ibadah sholatnya awal waktu, karena di hatinya sudah ditanamkan tauhid, sudah ditanamkan lapan ikhlas. Maka kok kenapa jelma jadi lalai? Kosong kolbunya, tidak merasa adanya Allah, tidak merasa nikmatnya pemberian dari Allah, tidak terasa kenikmatan yang diberikan sama Allah, tidak merasa rindu kepada Allah. Soalnya di hatinya yang ada cuman kerja, yang ada cuman uang, yang ada cuman kesibukan, yang ada cuman kejutan, yang ada cuman kejengkelan. Makanya ibadahnya lalai. Ibadah itu, sholat itu dianggap sudah adat, itu mah bukan karena cinta, bukan karena rindu kepada Allah, bukan karena sayang kepada Allah. Sedangkan sholat itu, sedangkan ibadah kepada Allah itu harus takut-takutnya. Apabila kita lalai, apabila ketika kita ngadengi adang menyebutkan keheula, harus takut setakut-takutnya. Takut ketinggalan sholat berjamaah awal waktu. Rindu serindu-rindunya kepada Allah apabila ketika kita sholat. Kangen sekangen-kangenna, cinta secinta-cintana kepada Allah ketika kita menjalankan ibadah. Karena sholat itu pintunya ketemuan dengan Allah, pintunya ketemuan sesonoan sareng Allah, pantoknya pagabrug-gabrug pas sayang-sayang dengan Allah, rindu cinta, pintunya sholat, pintu nate. Kok kenapa sholatnya dianggap, menganggap sholat itu, menganggap sudah ada? Karena kolbunya kosong. Kalau kolbunya terisi lapan ikhlas, terisi ku tulisan tauhid ikhlas, la ilaha illallah, pasti bakal dikala waktu sholatnya itu bakal rindu ke Allah, bakal cinta ke Allah. Setelah kita sholat bakal dikir 100, 200 masih kena terasa kurang, masih kena terasa rindu. Bakal diteangan deui nu sejena. Sholat pasunatana itu karena bukan ada kemauan, tapi kerinduan kepada Allah. Ciri cintana kepada Allah karena hatinya hirup memanggil-manggil Allah, bukan nulia. Nah, itu disebutkan sholat khusus. Maka di situ sudah dijelaskan Allah menilai ibadah manusia bukan dari gerak jasadnya. Allah menilai ibadah manusia apa yang ada di dalam hatinya. Catat itu. Ibadah nomor 1 kan. Berjuanglah kita supaya bisa merasa cinta dan takut kepada Allah. Itu saran dari Simkuring. Kange anak-anak cucu Simkuring, kange Simkuring, hayu urang belajar cinta ke Allah. Ibadah urang ulah sebatas ibadah kulit,
bawa nepi oge ka Allah, ibadah urang teh bawa ditampi ku Allah. Sok diajar ikhlas kepada Allah, diajar rindu kepada Allah, ulah mengejar-ngejar ciptaanana, mengejar-ngejar pahala, mengejar-ngejar surga, mengejar-ngejar hawa nafsu. Ulah orang sholat diajar susu lah, ulah orang sholat jadi sholat kuli, ibadah kuli. Orang sudah bisa sholat awal waktu, itu pahala dari Allah sangat besar. Tanamkanlah rasa rindu, tanamkan rasa cinta kepada Allah. Sakitu disimpulkan.